Ruang-ruang digital kini direbut pemilih pemula. Mereka yang baru akan memilih di pemilu 2024 perlu edukasi politik agar lebih cerdas menentukan pilihan. Hal ini mengemuka dalam gelar pendidikan politik bagi pemilih pemula yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol DIY di Teras Kota Cafe and Kitchen, Wates Kulon Progo pada Rabu 17 Mei 2023. Acara tersebut digelar sebagai salah satu upaya edukasi bagi pemilih pemula, utamanya siswa MTS Darul Ulum, Galur, agar mereka menggunakan hak sebagai warga negara untuk memilih dengan penuh tanggung jawab. Untuk kegiatan pendidikan politik bagi siswa-siswa Darul Ulum di Kabupaten Kulon Progo ini adalah tujuannya agar para siswa nantinya dapat menggunakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara pada saat nanti pesta demokrasi di tahun 2023 tanggal 14 Februari dapat menggunakan hak suaranya dengan baik secara cerdas dengan tujuan mereka dapat menggunakan suaranya memilih wakil-wakil rakyat nanti secara cerdas, karena sekarang kan sudah banyak adanya money politik, kemudian adanya berita hoax, politik identitas. Dengan adanya pendidikan politik ini diharapkan para siswa dapat cerdas di dalam memilih calon-calon legislatif. Dengan adanya pendidikan politik ini kan nanti siswa akan memperoleh gambaran-gambaran apa yang dikatakan dengan politik identitas, umpamanya memojokkan salah satu calon atau mungkin jangan memilih yang demikian, itu suatu politik identitas. Dengan harapan nantinya siswa ini kan tidak jauh dengan gadget dengan HP. Mereka bisa mencari informasi melalui media elektronika dengan secara cerdas dan bisa memilah informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, kalau untuk pemilih pemula, terutama yang di sekolah, itu KPU tuh punya program yang namanya Pemilos, pemilihan OSIS gitu. Kita sudah dari 2019 itu mendampingi atau mengajak atau mendampingi OSIS gitu, mendampingi sekolah untuk melakukan pemilihan ketua OSIS gitu. Dan ini memang seperti miniatur pemilu. Jadi memang mulai dari tahapannya kita samakan gitu, mulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan gitu, pendaftaran calon, kemudian kampanye, pemungutan suara. Nah, kita berkolaborasi dengan Kesbangpol Kabupaten, kemudian Kominfo itu untuk mendesain pemilihannya itu melalui voter, jadi pemilihannya melalui teknologi informasi. Jadi TPS-nya itu dengan TPS-nya itu memang seperti TPS tapi memilihnya less paper begitu. Jadi memilih dengan melalui aplikasi memilih itu gitu. Dan mereka juga melakukan kampanye dan lain sebagainya. Mereka juga ada penyelenggara pemilunya seperti KPU-nya yang namanya PPO, Panitia Pemilihan OSIS dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan untuk pemilih pemula itu. Nah, tapi untuk yang pemilu misalnya ini kita punya program yang namanya pendidikan pemilih untuk pemilih muda, pendidikan pemilih untuk pemilih pemula begitu, yang memang fokus utamanya lebih kepada bagaimana memberikan informasi kepada mereka untuk agar lebih isu-isu hoax, SARA itu menjadi diperkuat, bagaimana melakukan counter terhadap hoax, bagaimana membuat produk-produk media yang lebih benar begitu tentang apapun gitu, bukan hanya tentang pemilu tapi tentang yang hal lainnya.
edukasi politik di sekolahan sebenarnya sudah ada dimasukkan di dalam kurikulum sekolah. Terutama ini kan kelas 1-2 sudah ada keterkaitan antara masing-masing bab dalam materi kurikulum itu sudah dimasukkan di dalam pendidikan. Kelas 2 yaitu pendidikan politik, kelas 1 juga mengarah kepada pendidikan politik. Jadi anak-anak setidaknya sedikit banyak sudah tahu mengenai pemilu atau politik yang harus dilakukan yang sebaik-baiknya bagaimana. Materi yang paling mengena itu menurut saya yang waktu Pak Abdul Suud. Nah itu kan ada kita kan dikasih tasnya itu ada yang pas saya baca itu jadi pemimpin yang di Islam. Kayak ciri pemimpin yang di Islam itu kan harus adil, harus sesuai dengan syariat Islam. Itu menurut saya yang paling menarik. Sama pemimpin di dalam Islam itu harus sesuai pada tempatnya. Kan Nabi bilang kalau pemimpin itu tidak sesuai maka tunggulah kehancurannya. Itu menurut saya yang paling menarik. Saya mengajak kepada generasi muda, khususnya untuk pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya. Mari kita sukseskan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari di tahun 2024. Bagi pemilih pemula dapat menggunakan hak suaranya, mengetahui kewajiban dan hak tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk memberikan suaranya. Kita ketahui bersama tanggal 14 Februari Hari Kasih Sayang, tapi kita memberikan kasih suara untuk calon-calon legislatif.